PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Nah, kita sudah masuk ke jalan kecil di sebelah timur Istal Gede. Iya. Dan katanya rumah si Deon yang akan dipakai tempat main judi itu. Di sebelah kiri jalan, nomor 3 dari belokan jalan itu. Loh, itu mereka? Ya, itu mereka. Tapi mau kemana mereka? Berkelompok, berjalan tergesa-gesa, seperti ada keributan. Itu dia. Iya, itu dia. Gadis itu datang. Hei, kalian mau kemana? Batal. Hei Nona, kau anak Kademangan ya? Anak Kademangan? Kau memata-matai kami dan melaporkannya kepada pasukan Kademangan. Oh, pantas kalian panik. Rupanya takut digerebek oleh pasukan Kademangan. Iya. Masa kalian tidak bisa membedakan logat bicaraku? Coba dengar baik-baik. Logat bicaraku, logat dari mana? Logat dari mana ya? Kamu seperti orang Kulon ya? Iya benar, logat orang Kulon ya. Orang Kulon. Berarti aku bukan orang sini, bukan? Iya. Nah, kenapa jadi curiga sama aku? Iya. Wah, kita salah. Ayo semuanya kembali. Ayo. Ayo bentar, kita ikuti mereka. Ayo. Iya. Kunti, seharusnya kita melaporkan mereka kepada pasukan Kademangan. Ya, seharusnya memang begitu. Tapi aku ingin membasmi mereka dengan caraku sendiri. Baik. Tapi kau jangan menghukum mereka dengan sesuka hatimu. Tetapi, kau harus menyerahkan mereka kepada pasukan Kademangan. Beres. Ayo dimulai, ayo kita mulai. Kau Bandar Deon. Beres. Wah, dadu sintir nih. Dadu putar Nona, dadu putar. Bagus. Dadu putar lebih mantap. Iya. Pasangan berapa? 10 ketip. Pasangan tinggi? 30 ketip. Ya, setuju. Ayo pasang. Mana nih? Nomor aku mana? Mana? Putar. Bayar. Bayar. Ayo pasang. Tuh. 1, 9, 2. 5, 4. Putar. Tiga. Aku lagi yang menang. Aku pasang nomor 3. Bayar. Ayo pasang lagi ayo. 3. Kau hebat. Kau benar-benar hebat, Kunti. Akan menang. Asik. Bagaimana itu? Gadis itu ternyata penjudi kawakan. Iya, dia menang terus. Aku jadi panas. Masa belum dikasih menang sekali juga? Sama, aku juga belum. Kita semua belum pernah menang. Dia terus yang menang. Dapat duit. Pengajar. Ayo, pasang lagi. Ayo. Jangan pada bengong. Pasang.
Ayo putar. Putar. Nah, pasang susu. Delapan. Aku lagi yang menang. Bayar. Malam ini giliran aku jadi bandar. Kalah melulu. Sudah, jangan ngomel. Bayar. Ya. Ayo pasang lagi. Pasang. Ya. Satu. Empat. Ayo putar. Ayo putar. Putar. Oh, berhenti. Wah, dadu putar itu terpental dan hancur berantakan. Nona, kau licik. Kau curang. Licik? Curang? Ya, kau kira aku tidak tahu. Kau pakai tenaga dalam. Kau mengendalikan dadu putar dari jarak renggang pakai tenaga dalam. Kau kendalikan seenakmu sehingga tiap kali berhenti selalu tepat pada nomor yang kau pasang. Oh ya? Buktinya mana? Buktinya, waktu aku pukul dengan jurus pukulan jarak jauh, dadu putar itu terpental, lalu pecah dan hancur berantakan. Itu karena tenaga pukulanku beradu dengan tenaga dalammu yang berada dalam dadu sintir itu. Kalau dadu sintir itu tidak diisi dengan tenaga dalam, paling-paling hanya akan terguling. Tidak akan rusak seperti itu. Jeli juga matamu, Jang. Pantas dia menang terus. Curang kau. Masa bodoh. Jangankan judi, main apa saja. Kalau tidak licik atau curang, bukan permainan namanya. Kembalikan uang kami. Kalau tidak kau kembalikan uang kami semua, kami hajar rame-rame. Siapa yang berani menyentuh uang ini? Ini tadi hajar. Jangan diajar. Diringkus saja buat aku. Buat aku. Kecil-kecil juga. Rabot yang gede. Padat. Montok. Kau mau sama aku? Ayo maju, peluklah aku. Bener deh. Iya, benar. Ayo peluk aku. Iya. Hop ya. Aduh. Sudah aku duga. Gadis itu bisa main silat. Kakinya bergerak sangat cepat. Tendangannya sangat keras. Sekali tendang si Kajul terjungkal. Iya, betul. Guling di lantai itu. Kalian mau uang? Nih, ambil. Kau memang sinting. Uang 5 kantung penuh dilemparkan berhamburan kemana-mana. Mampus kalian semua. Gunti, kau memang sinting. Rupanya seperti begini caramu menumpas para penjahat. Ayo cari tali. Tali? Ya, mereka semuanya harus diikat supaya tidak bisa lari. Kalau sudah diikat, terus mau diapakan? Bukankah kau melarang aku menjatuhkan hukuman pada mereka? Iya, benar. Nah, akan aku serahkan mereka pada pasukan Kademangan. Bagus, aku setuju. Nah, semuanya sudah diikat. Ayo kita pergi. Tinggalkan tempat ini. Tidak. Kita giring saja mereka ke Kademangan. Jangan, tidak usah. Nanti jadi rame. Rakyat Kademangan Pangkur ini pada keluar dari rumah menonton karena dikira ada pawai. Iya, kau benar. Nah, biar saja dalam keadaan begini. Kunti, kau tidak sayang melihat uang yang sangat banyak itu berserakan di lantai? Seharusnya uang itu akan aku ambil semuanya. Lalu akan kubagi-bagikan kepada orang miskin. Jangan. Kau tidak usah menjadi pencuri budiman seperti Bibi Mantili. Bibi Mantili salah. Merampok orang kaya lalu diberikan pada orang miskin. Kalau aku tidak merampok. Tapi uang itu uang busuk, uang buruk, bukan uang baik-baik.
Iya, uang Itu uang judi. Iya. Saya tahu. Selain itu, kita mendidik yang tidak baik akan membuat orang-orang yang miskin menjadi manja. Mereka jadi malas bekerja karena akan ada yang memberi uang pada mereka. Iya. Jadi keenakan. Iya, itulah. Jangan dibiasakan memberi-beri pada mereka. Sebab akan membuat mereka makin malas. Iya. Yang lebih baik, berilah mereka saran-saran dan semangat hidup pada mereka dengan menunjukkan suatu bidang pekerjaan yang akan membuat hidup mereka jadi lebih baik. Iya. Ayo, kita pulang ke penginapan. Besok, kau harus belanja perbekalan untuk mendaki Gunung Lejar. Iya. Mari. Banyak banget barang-barang perbekalan itu, Kunti. Daripada kekurangan, lebih baik berlebihan, bukan? Benar. Tapi, bagaimana caranya membawa perbekalan sebanyak itu? Semuanya dinaikkan ke atas kuda. Dan kita jalan kaki saja. Tidak apa-apa kan? Kita kan sudah biasa menempuh perjalanan berjalan kaki. Iya. Daripada begitu, lebih baik membeli kuda beban 2 ekor. Khusus untuk mengangkut perbekalan. Jadi, kita tidak perlu jalan kaki. Tetap naik kuda. Iya, kuda kita sendiri. Apa di Kademangan Pangkur ini ada yang menjual kuda beban? Aku rasa ada. Kalau begitu, ayolah kita cari. Kau di sini saja. Biar aku sendiri yang beli kuda beban. Iya. Kalau jalan terus memasuki kota Kademangan, suasananya sibuk dan ramai. Rasanya tidak mungkin ada yang menjual kuda beban di dalam kota. Biasanya adanya di daerah pinggiran kota. Ya, baiklah. Aku akan mengambil jalan belok ke kiri saja, menuju ke perkampungan. Aku sekarang sudah berada di sebuah perkampungan. Dan di rumah yang itu ada seorang petani sedang menjemur padi di pekarangan depan rumahnya. Ya, aku akan bertanya kepadanya. Permisi, Pak. Oh, iya. Maaf, Pak, mengganggu. Oh, ada apa, Nak? Begini, Pak. Di sini ada yang menjual kuda beban? Oh, ada, Nak, ada. Kebetulan. Di mana, Pak? Terus saja ke sana. Nanti ada jalan pertigaan. Ya? Belok ke kanan. Tidak berapa jauh. Ada sebuah rumah yang di depannya ada kandang kuda yang besar. Nah, itulah rumah Pak Kubang. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Hop! Ya, inilah jalan simpang 3 yang ditunjukkan petani itu. Berarti aku harus belok ke jalan yang ke kanan. Hus. Nah, itu dia. Sebuah rumah. Di depannya ada kandang kuda cukup besar. Dan aku lihat ada beberapa ekor kuda beban di dalam kandang itu. Pasti itu rumah Pak Kuban yang pekerjaannya menjual kuda beban. Kuda, bagus. Pagi-pagi sudah dapat rezeki. Permisi. Iya, segera saya keluar.
Ada. Kuda saya banyak. Wah, jangan takut tidak kebagian. Permisi, Pak. Selamat pagi. Ya, ada banyak. Tinggal pilih saja. Tuh, kuda saya banyak. Bagus. Semuanya kuda-kuda beban pilihan. Harganya juga murah. Ayo, jangan bengong saja. Pilih mana suka. Ayo. Belum berkenalan, belum ditanya saya datang dengan maksud apa, langsung saja disuruh memilih kuda. Kalau saya datang bukan untuk membeli kuda, bagaimana? Alah, pasti kau mau beli kuda. Kau tahu? Jangan heran, saya adalah Pak Kuban. Tidak ada 2 atau 3-nya di seluruh Kademangan Pangkur ini. Kecuali hanya 1, yaitu saya, Pak Kuban. Ahli meramal yang selalu tepat. Bapak ini tukang ramal atau tukang jual kuda? Kedua-duanya. Ayo, pilih mana suka. Iya. Yang ini saja, Pak. 2 ekor. Kau memilih kuda yang paling baik. Kau belajar di mana? Jadi pintar memilih kuda beban. Bapak saya juga tukang jual kuda beban. Benarkah? Di mana itu? Di Madangkara. Wah, jauh banget. Kalau dekat, mau apa? Iya, mau aku ajak kerja sama. Iya, nanti akan saya katakan sama bapak saya. Iya, salam sama bapakmu. Katakan dari Pak Kuban, ahli kuda beban dari Kademangan Pangkur. Pak, berapa ini harganya? 20 ringgit. Hah? Mahal banget. 20 ringgit itu 2 ekor. Jadi 1 ekornya hanya 10 ringgit. Iya, saya mengerti. Tapi kan mahal, Pak. Sebab tadi kata Pak Kuban, kuda-kuda milik Pak Kuban murah-murah. Ya, ternyata mahal. Yang murah itu berapa? 5 ringgit 1 ekor. Nah, itu baru murah. Itu bukan murah, tapi tidak masuk akal. Kok tidak masuk akal? Di mana ada kuda beban harganya 5 ringgit ya? Kalau anaknya ya mungkin. Ya, baiklah, ini uangnya. 20 ringgit. Wah, banyak banget uangnya ya. Saya kan orang kaya, jadi uang saya banyak. Saya juga orang kaya, tapi kaya kuda. Bukan wajah saya seperti kuda, tapi saya punya harta banyak berupa kuda yang jumlahnya banyak. Iya. Uang saya banyak sekali, tapi masih berupa kuda. Kalau semuanya terjual, uang saya lebih banyak dari kamu. Iya, benar. Kunti tidur. Kasihan. Dia terlalu lama menunggu aku. Sampai tertidur di atas bangku. Bangun. Kau bentar? Ya. Maaf. Aku lama sekali. Kau membeli kuda beban ke Madangkara? Lama banget. Ada urusan sedikit. Urusan apa? Nanti saja di perjalanan aku ceritakan. Sekarang ayo bersiap-siap. Kita segera berangkat. Mana kuda bebannya? Itu di luar. Nah, ini 2 ekor kuda beban. Kau tidak membawa beban sebanyak itu. Memangnya kenapa? Kecil dan pendek seperti itu. Ya, kuda beban memang begini, pendek dan kecil. Tapi tenaganya kuat sekali. 2 kali lebih kuat dari kuda biasa. Oh ya? Iya. Membawa beban beratnya sampai beripukati, yaitu menempuh perjalanan jauh berhari-hari tanpa berhenti, tetap kuat dan mantap. Hebat benar. Ya, memang tidak bisa lari dengan kencang, sebab bukan kuda tunggang. Tapi derap langkah kakinya sangat mantap. Iya. Kalau kuda tunggang, seperti yang selalu kita pakai itu, memang bentuknya sangat bagus, tinggi dan tegap.
dan bisa lari dengan kencang. Tapi kalau dipakai mengangkut barang, akan kedodoran dan kepayahan. Ayo, semua barang-barang perbekalan itu semuanya dinaikkan ke atas kuda beban. Ayo. Ya, beres. Semua perbekalan dan perlengkapan sudah rapi. Kalau membawa 2 ekor kuda beban yang syarat dengan muatan seperti itu, kita tidak akan bisa berpacu. Sebab harus sambil menghela kedua ekor kuda beban itu. Meskipun tidak sambil menghela kuda beban, kita tidak akan bisa berpacu dengan kencang. Kenapa? Karena jalannya menanjak. Aku sanggup berpacu di jalanan yang menanjak dengan kecepatan tinggi. Kalau jalannya mulus dan bagus, meskipun menanjak, memang bisa berpacu. Apakah jalannya sangat buruk? Bukan buruk lagi, berbahaya. Berbahaya? Iya, terjal dan berbatu-batu, banyak jurang yang curam, menganga di kiri kanan jalan, dan penuh dengan akar-akaran pohon yang berjuntai. Sehingga kita harus merunduk-runduk. Begitu. Ayo jalan. Iya. Marilah kita berangkat, meninggalkan kademangan Pangkur ini. Matahari sudah tinggi, dan kita sudah sampai di kaki Gunung Lejar. Jalanan mulai menanjak, dan hutan mulai menipis. Pertanda dari keadaan sebuah gunung yang tidak terlalu subur. Iya, perlahan saja. Tidak perlu tergesa-gesa. Iya. Di sana ada sebuah desa. Iya, desa yang kecil. Gila. Di tempat ketinggian yang sangat dingin seperti ini, ada sebuah desa. Wah, kuat benar orang-orang itu. Bisa hidup di tempat seperti ini. Kunti, manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Dimanapun bisa hidup. Di puncak pegunungan Himalaya yang paling dingin, ada sekelompok manusia yang bisa bertahan hidup di sana, yaitu bangsa Tibet. Bahkan di kutub utara, yang keseluruhan alamnya es mata, ada yang mendiami, yaitu bangsa Eskimo. Iya ya. Padang pasir ini luas banget ya. Iya, sejauh mata memandang, hanya hamparan pasir yang terlihat. Padang pasir ini berbatas kaki bukit. Benar, sebab dikelilingi oleh gunung-gunung. Dingin banget. Untunglah kau membawa perlengkapan yang cukup, sehingga tidak membeku. Seandainya kau tidak memberitahu aku bahwa kalau mau mendaki ke puncak gunung harus membawa perlengkapan yang cukup, mungkin aku sudah mati beku. Apalagi tadi malam, dinginnya kelewatan. Mendaki gunung adalah pekerjaan yang menyenangkan, karena sangat mengasihkan. Tapi kalau dilakukan dengan serampangan, akan membahayakan keselamatan jiwa. Karena di balik keindahan alam yang mempesona, tersembunyi keganasan alam yang kejam, yaitu hawanya yang terlalu dingin dan terdapat jurang-jurang yang curam, yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa kita kalau terpeleset karena lengah. Iya. Kuda-kuda itu pada diam semuanya. Apakah mereka kedinginan? Tidak akan mati karena tidak tahan menahan hawa yang terlalu dingin? Jangan cemas, Kunti. 4 ekor kuda yang kita bawa sampai ke puncak Gunung Lejar ini tidak akan mati. Sebab kekuatan kuda berlipat ganda dari kita. Iya. Ayo, jalan terus. Perlahanan saja. Iya. Bentar. Ya. Jalanannya semakin menyempit ya? Iya. Sebab kita hampir mendekati kawah. Kawah? Iya. Nah, itu sudah kelihatan. Inilah kawah yang aku ceritakan itu. Ngeri. Ya, lebar dan menganga, serta sangat dalam. Seluruh dindingnya batu cadas yang keras. Kalau tergelincir, lalu jatuh ke dalam kawah itu, habislah tubuh kita. Hancur luluh di lumat dinding batu cadas yang runcing. Cukup? Cukup apanya? Melihat keangkeran kawah itu. Cukup. Kalau begitu, ayo. Kita melanjutkan perjalanan lagi. Sebentar. Ada apa lagi? Melihat kawah sudah. Tapi melihat pemandangan secara keseluruhan, belum. Ya, boleh. Mumpung sekarang berada di puncak, kau bisa melahap seluruh pemandangan yang nampak dengan jelas terhampar di alam sekeliling kita.
Sudah cukup. Puas? Puas. Ayo jalan. Yuk. Sayang, kita sampai di sini pada siang hari. Tapi kalau pada sore hari... Memangnya kenapa? Ya, pada sore hari kita bisa melihat matahari terbenam. Oh ya? Ya, pada waktu matahari terbenam, di arah barat itu nampak sangat indah dilihat dari sini. Kalau begitu, kita tunggu sampai sore. Ya, sekarang masih siang. Berdiam diri menunggu sesuatu di sebuah tempat yang keadaan alamnya seperti ini sangat tidak menguntungkan. Iya, benar juga. Tempat kita berpijak ini sempit sekali dan tanahnya licin. Iya, dan tidak ada pohon secuil pun. Sehingga sangat terbuka dan angin mulai terasa makin kencang. Dan bukan mustahil akan datang badai. Kita bisa terhempas ke dalam jurang yang menganga di kiri dan kanan kita. Iya, menakutkan sekali keadaan alam di sini. Tidak bersahabat. Lagi pula kita datang ke sini bukan untuk melihat matahari terbenam, melainkan untuk mencari Lasmini. Iya, benar. Ayo, kita perlahan-lahan berjalan menuruni lereng tebing puncak Gunung Lejar ini, menuju ke bagian gunung ini yang di sebelah timur. Kuda-kuda ini sekarang berbunyi. Hati-hati, mereka ketakutan. Kau kendalikan tali kekang 1 ekor saja. Biar yang 3 ekor lagi, aku yang menjaganya. Iya. Kunti, kita sudah berada di bagian timur. Keadaan alamnya juga lain. Di sini juga nampak banyak pohon-pohon dan hawanya sudah tidak terlalu dingin seperti tadi. Sebab kita sudah mendekati desa Panitikan. Nah, itulah yang aku cari. Maksudmu? Kau lihat, bangunan yang ada di bawah sana. Bangunannya tidak kelihatan, cuma puncak atapnya yang tersembul di antara lebatnya pepohonan. Iya, itu adalah kuil. Kuil? Iya. Kuil apa namanya? Kuil Sonargaon. Seperti nama India. Memang, Sonargaon adalah nama sebuah kota di India yang terletak di wilayah Bengali bagian selatan. Lalu, kenapa kuil itu diberi nama Sonargaon? Apa hubungannya dengan kota Sonargaon yang letaknya sangat jauh itu? Di Bengali? Benar. Kata orang-orang di sekitar sini, yang mendirikan kuil itu seorang perantau dari Sonargaon. Perantau atau pelarian? Pelarian? Kalau bukan pelarian, untuk apa jauh-jauh datang ke sini? Maksudnya? Ya, mungkin di negeri Bengali terjadi perang. Orang itu berada di pihak yang kalah, lalu melarikan diri sampai jauh, kesasar ke negeri orang, yaitu ke sini. Aku tidak tahu pasti. Karena aku belum mempelajari sejarah awal mulanya berdiri kuil Sonargaon itu. Tapi kalau soal seseorang bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh sampai ke negeri lainnya, sebenarnya tidak aneh. Sebab sudah sering terjadi. Salah satu contoh yaitu Biksu Kampala. Dia orang Tibet, tapi bisa sampai di tanah Jawa Dwipa. Lalu aku sendiri, aku orang sini, kok bisa sampai ke negeri Tibet? Iya ya. Dan yang jelas, orang Sonargaon itu bukan penjahat. Kok bisa memastikannya dari mana? Karena dia mendirikan kuil. Kalau orang itu orang jahat, paling-paling dia akan mendirikan rumah perjudian. Iya juga ya. Atau mungkin dia seorang pendeta Brahmana? Mungkin juga. Iya. Ada apa? Ada orang. Mana? Di belakang kita. Di belakang kita? Iya, sedang berjalan menuju ke sini. Menuju ke sini? Iya. Nah, suara langkahnya semakin dekat. Aku tidak mendengar apa-apa. Yang terdengar hanya suara kita sendiri. Suara langkah kakiku dan kakimu. Dan kaki 4 ekor kuda yang kita giring ini. Jadi, aku tidak mendengar suara yang lainnya lagi. Kau belum menguasai ilmu membedakan suara. Pantas. Nah, itu dia. Iya. Dari arah belakang kita muncul seorang pemuda, tukang kayu. Iya. Pemuda itu memikul kayu bakar banyak sekali. Pemuda desa yang sering mencari kayu bakar di hutan? Ayo, kita minggir sedikit ke tepi jalan. Dia mau lewat. Iya. Nah, orang itu sudah lewat. Hebat sekali tenaganya. Langkahnya cepat dan ringan. Padahal sambil memikul tumpukan kayu bakar yang banyak sekali. Iya. Dia sudah biasa memikul kayu bakar. Sehingga tidak merasa berat, seolah-olah memikul satu karung kapas.
Kenapa kau jadi tegang? Ada apa? Kau melihat ada sebuah keanehan pada orang itu? Keanehan? Iya. Kau perhatikan gagang kayu yang dipakai memikul kayu bakar oleh orang itu? Kecil banget. Pikulan yang dipakai orang itu kecil sekali ya. Hanya sebesar jari telunjuk. Nah, sekarang kau tahu bukan? Gila. Aneh sekali. Orang itu memiliki tenaga dalam yang hebat. Gagang kayu pikulan yang besarnya hanya sebesar jari telunjuk. Tidak patah. Dipakai memikul 2 tumpuk kayu bakar yang sangat berat. Kunti, kau perhatikan kakinya. Iya. Langkah kakinya itu cepat dan ringan. Bukan berarti dia seorang pemuda desa yang biasa bekerja sebagai tukang kayu bakar dan terbiasa memikul beban yang berat. Tapi, iya, dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang baik. Sekarang mataku baru terbuka. Orang itu bukan pemuda desa. Cara berpakaiannya berbeda dengan pemuda desa biasa. Juga keadaannya bersih, seperti keadaan murid-murid dari sebuah padepokan. Pemuda itu murid kuil Sonargaon. Iya, pasti.